warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aktif kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan siapa yang mau minta? Mas Reva, silakan. Siapa? Yang apa? Kali silakan. Siapa? Dari Sabang sampai Merauke, penjajah pulau-pulau, menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Mas Afat. Nah, anak-anak, ada yang tahu pembelajaran kita sebelumnya apa? Generatif. Ada yang masih ingat bagaimana perkembangbiakan generatif? Masih. Seperti apa, Ani? Perkembangbiakan generatif itu yang melalui proses penyebutan dan pembuahan. Kalau istilah lain melalui kawin ya. Perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, ini ada 7 pembelajaran yang dimana nanti tolak ukur penyampaian anak-anak semua. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk perkembangbiakan secara vegetatif dan dapat menjelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, jika sebelumnya kita mempelajari perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan atau penyerbukan, di sini di dalam perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan, seperti yang kita ketahui. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan manusia. Itu kalau perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini ada beberapa proses perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dari tunas akar habis, tanam di akar, dan yang terakhir geragi. Baik, kita akan
membahas satu persatu. Dimulai dari vegetatif alami spora. Ada yang membaca? Saya Pak. Oke, Apabila spora atau sporadium akan pecah, lalu spora akan keluar dari dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi terlalu spora posisinya mirip dengan biji. Nah, baik, itu spora mirip dengan Biji. Baik, ada yang tahu proses vegetatif alami seperti spora? Contohnya apa? Paku-pakuan. Nah, oke, baik, mari kita cari tahu contohnya. Nah, contohnya itu lumut dan pakis. Jadi ini gambar pakis. Jika kita melihat secara detail, sporaniumnya seperti ini. Jadi kayak ada bintik-bintik. Nah, itu sporaniumnya terdapat dalam pakis. Oke, selanjutnya itu tunas. Mengembangkan vegetatif melalui tunas. Silakan, Mbak. Tunas adalah tumbuhan putera yang harus tumbuh dari bagian itu tumbuhan. Oke, ada yang tahu contohnya? Pisang bambu. Oke, benar sekali, pisang dan Bambu. bambu. Ini ada beberapa contoh gambar pisang yang kita ketahui dan seperti ini tunasnya. Tunas pisang. Nah, selanjutnya umbi batang. Baik, silakan Mbak Adel. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan untuk tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, contohnya seperti Bawang. dan buah. Nah, jadi seperti itu proses membiarkan umbi batang. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Nah, contohnya seperti ini bawang merah dan bawang bombay. Nah, sini Bapak membawa contoh bawang merah. Jadi ini bawang merah yang sudah Bapak diamin selama 1 bulan, kira 1 bulan lebih. Kira 1 bulan lebih Bapak diamin. Nah, di sini bawang biasanya ini dapat bertunas atau dapat mempunyai bertumbuh ininya bisa secara apa ya, bisa terkena air, jadi terjadi dalam air atau dalam plastik itu biar plastik ya. Nah, jadi jika menanamnya biasanya dari bawang merah ini, jadi ininya aja yang ujungnya ini dipotong terus ditanam kembali. Nah, selanjutnya umbi bakar. Umbi bakar. Nah, ini tadi Bapak menguji presentasi. Nah, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak luas, berisi cadangan makanan seperti lobak dan wortel. Nah, biasanya proses penanaman juga dalam lobak yang punya apa, kepalanya yang keras itu dipotong, jadi kepalanya terus ditanam kembali. Oke, benar sekali Mbak Andi. Selanjutnya akar tinggal. Akar tinggal atau rhizome adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Contohnya seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, ini Bapak punya contoh kunyit. Mungkin kalau kalian melihat gambar kunyit langsung bisa digambar. Tapi kalau sudah ini ya.
mungkin lagi membutuhkan Nah, setelah kita mempelajari vegetatif alami, sekarang kita masuk pada vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu melibatkan campur tangan manusia. Oke, silakan ada yang bisa membaca? Nah, ini contoh cangkok itu contohnya apel, mangga, nangka. Nah, biasanya cangkok itu mungkin anak bisa memperhatikan di gambar. Jadi sebelum memproses atau mencangkoknya, jadi biasanya itu kulit dari tanaman tersebut dikupas, terus dibersihkan, ya benar sekali, dan baru dilirikan dengan sabut kelapa. Oke, selanjutnya stek. Silakan nggak bisa? Nggak bisa. Silakan baca. Nah, apakah ada yang pernah menanam singkong? Nah, bagaimana Mbak Ani proses menanam singkong biasanya? Potong jadi beberapa bagian, kemudian langsung ditanamkan ke tanah. Nah, biasanya kalau memotong singkong itu kayak prosesnya itu kayak giring ya, giring. Maka bisa membiak. Biasanya kalau dipotong datar itu tidak berhasil. Terus dalam penanamannya itu wajib giring juga. Tanya. Nah, selanjutnya sambung. Menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya singkong dan mawar. Nah, pernah nggak kalian melihat tanaman yang dalam satu pokok itu berbeda warnanya, seperti bunga mawar itu nanti akan apa warnanya itu bukan hanya bunga mawar itu, akan ada bukan hanya warna merah itu, bukan hanya warna merah aja gitu. Jadi itu ada proses penyambungan, jadi menyambungkan tanaman. Biasanya cuma enggak? pokak. Iya, pokak sama tomat. Jadi itu supaya hasil buah yang diperoleh lebih banyak. Nah, ini contoh tanaman mawar tadi yang saya lihat, yang sudah disambungkan. Jadi lebih cantik kan? Iya. Enggak, ini ada mawar. Tetap mawar ini saja. Putih. Jadi langsung ada warna merah atau putih ya. Nah, nanti mungkin untuk tugas di rumah kalian bisa membuat contoh tanaman yang disambung, bisa tutorial di YouTube atau media yang lain. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, yang terakhir tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya Strawberry. dari strawberry. Apel kan ada pohonnya.
Nanti Itu melambat. untuk apa nanti Bapak berikan contoh ya. Nah, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, oke. Lanjut ke KPD. Ini ada lembar kerja menguji penilaian dan pembelajaran hari ini. Baik, apakah sudah dibagi kelompok? Baik, silakan membentuk kelompok sesuai kelompok minggu lalu. Itu kelompok 1 sampai 4 ya. Dua, tiga, baik, sebelum mengerjakan KPD, mari kita simak video berikut supaya teman-teman lebih paham ya. Ini ada suaranya. Nah, tadi waktu mengerjakan KPD tadi, seperti dijelaskan di awal. Nah, ini tunas, kemudian tadi pohon pisang. Nah, ini proses untuk membuat tunasnya. Nah, lapis ada bawang. Nah, sudah. Nah, silakan dibuka KPD tadi yang sudah Bapak bagikan. Baik, sebelum mengerjakan, kalian baca dulu langkah-langkah pengerjaan. Itu jangan lupa menulis nama kelompok yang sudah tertera di gambar. Terus diskusikan bersama anggota kelompok. Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu mengamati perbedaan jahe, kentang, bawang, bawang merah, singkong, mangga, tebu, dan bougainville. Nah, di sini ada tanaman yang Bapak bawa. Jadi kalian silakan mengamati bersama anggota kelompok kalian. Terus kalian mencari tahu bagaimana tumbuhan di atas memperbanyak diri. Dan diskusikan dengan teman sekelompok bagaimana mereka memperbanyak diri dan menggolongkan tanaman sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Tadi ada berapa proses perkembangbiakannya? Dua, yaitu dan batang. Dan diskusikan dengan teman sekelompok bagaimana bunga bougainville dalam satu pohon mempunyai banyak warna. Seperti bunga mawar tadi. Baik, silakan berdiskusi sama anggota kelompok jika ada yang kesulitan terkait dengan Bapak.
mengisi tabel perkembangbiakan di laporannya peserta didik, bagaimana proses tumbuhan mengalami proses perkembangbiakan secara apa? Tadi ada dua, yaitu vegetatif dan buatan. Terus kalian silakan menganalisis data yang sudah Bapak kasih dalam lembar ujian. Gimana, sudah? Baik, silakan untuk Mbak Mila untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Dan kelompok lain ada yang beda jika jawabannya salah. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok satu yang pertama yaitu ada tumbuhan jahe. Pada tumbuhan jahe ini, bagian tumbuhan yang ditanam yaitu akarnya, kemudian jahe masuk di perkembangbiakan alami. Kemudian ada kentang yang bagian tumbuhan yang ditanam yaitu umbinya. Kemudian jenis perkembangbiakannya yaitu perkembangbiakan alami. Kemudian ada bawang merah. Bawang merah ini yang ditanam yaitu umbinya, jadi umbinya langsung ditanamkan. Kemudian jenis perkembangbiakannya perkembangbiakan alami. Kemudian ada singkong, itu yang ditanam yaitu batangnya, perkembangbiakan dibantu oleh manusia. Kemudian telur bebek yang ditanam yaitu daunnya. Kemudian jenis perkembangbiakan dibantu oleh manusia. Kemudian tebu yang ditanam batangnya, kemudian dibantu oleh manusia. Dan juga ada bredil yang warna-warni yang ditanam yaitu batangnya, jenis perkembangbiakan buatan dibantu oleh manusia. Baik, gimana anak-anak? Apakah sama atau ada jawaban yang berbeda? Ada yang ditambahkan? Baik, silakan Mbak Mila bacakan Kemudian analisis. dari soal analisis data, tumbuhan apa saja yang dapat berproduksi secara alami tanpa bantuan manusia. Dari hasil tabel di atas ada 3 tumbuhan yang berproduksi secara alami, yaitu ada jahe, kentang, dan bawang merah. Kemudian nomor 2, tumbuhan apa saja yang dapat berproduksi dengan bantuan manusia, ada singkong, telur bebek, kemudian juga bredil. Nomor 4, mengapa bunga bredil pada satu tanaman bisa menghasilkan berbagai macam warna-warni? Karena pada proses perkembangbiakannya yaitu dengan menyambungkan dua batang warna bredil yang berbeda, sehingga pada saat bunga bredil itu tumbuh menghasilkan banyak warna. Nah, sebelumnya makasih Mbak Mila. Tepuk tangan untuk Mbak Mila. Nah, sebenarnya perkembangbiakan bunga bougainville itu secara generatif. Tapi jika kita pengen sebuah bunga bougainville itu menghasilkan banyak warna atau perkembangbiakannya lebih bagus lagi dan menghasilkan banyak bunga yang lebih mekar, jadi bisa dirubah dalam perkembangbiakan bunga. Jadi kita bunga yang sama yang terbebas dari proses penjelasan baik. Mungkin Anda lihat, disambung dengan seperti yang
yang harus kalian selesaikan hari ini. Gimana, apakah sudah? Ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menurut kalian, pembelajaran apakah yang paling menyenangkan? Analisis. Analisis. Terus apa lagi? Oke. Baik. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dalam perkembangbiakan vegetatif itu ada dua tadi, yaitu vegetatif alami dan buatan. Yang dalam proses vegetatif alami tadi ada tunas, spora, akar tinggal, umbi akar, umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Dan kalau proses perkembangbiakan vegetatif tadi apa aja? Menyambung, stek, merunduk, dan satu lagi tadi mencangkok. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, silakan Mas Alfa pimpin kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Hati-hati di jalan, semoga minggu depan ada semua. Bye bye.